Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tugas akhir praktikum mata kuliah Distributed Database, yaitu Replication Database Master to Master. Perkenalkan, saya Sina Syifa, NPM 220, dan rekan saya, Siti Zabrina, NPM 215. Nah, untuk langkah pertama, Replication Database Master to Master, yang pertama kita menyamakan jaringannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buka Windows Defender Firewall. Setelah itu untuk private network settings-nya dan public network-nya di off-kan. Itu klik OK. Nah, jika sudah nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, setelah itu kita buka CMD. Terus setelah itu kita ipconfig. Nah, setelah itu kita ping ke laptop yang ririn, yaitu 192.168.2338. Oke, ini masih ada loss 2, kita ulangi kembali. Oke, ini berarti sudah berhasil. Nah, kalau misalnya sudah, kita buka XMPP. Nah, di sini kita ke bagian config di MySQL, terus buka my.ini. Nah, kita buka filenya, terus di sini untuk portnya itu 3306, di sini kita buka yang bagian login-nya. Ini kita hapus pagarnya, jadi kita buka login, terus yang server ID 1-nya. Jadi di sini saya sebagai server 1, Ririn sebagai server 2. Nah, setelah itu jangan lupa di-save. Oke, setelah itu kita start yang Apache dan MySQL. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalnya sudah, kembali ke CMD, command prompt, terus setelah itu kita lakukan grand replication. Nggak salah. Kita masuk ke bagian MariaDB-nya terlebih dahulu. Nah, di sini masuk ke CD, MPP, terus MySQL, bin, terus MySQL, min root. Nah, kalau misalnya sudah masuk, baru kita buat grand replication-nya. Grand replication left on bintang-bintang to kita buat grand replication untuk Ririn. Terus add send identified by terus passwordnya 215. Nah, misalnya sudah kita enter. Nah, ini sudah berhasil.
Setelah itu kita flash privileges. Enter, oke. Terus setelah itu flash table with read log. Nah, oke. Terus kita tampilkan master status. Show master status. Nah, di sini untuk filenya itu MySQL bin 00009, positionnya 649. Terus flash. Terus kita di sini unlock table. Jangan ini dong. Terus, nah oke. Flash log. Nah, ini berhasil. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama ini juga di bagian Windows Defender Firewall itu dimatiin dulu di Defender Firewall-nya. Nah, abis itu kita masuk ke CMD. Bagian CMD kita sama ke IP config dulu buat ngecek IP laptop kita. Di sini IP laptop saya berarti yang ini, dan akan ngeping laptopnya Hesti. Nah, karena udah nggak ada yang lost, berarti kita langsung masuk ke XMPP. Bisa langsung dimetin dulu, kita masuk config-nya dulu ke my ini. Nah, kalau di my ininya sendiri ini tuh kita bagian login MySQL bin, terus sama karena di sini server yang saya itu jadi server yang kedua, maka si server yang ke satunya itu kita matiin dulu, kita nyalainnya bagian yang server ID kedua. Terus jangan lupa di save. Nah, baru kita mulai si XMPP nya. Habis itu kita masuk ke MariaDB nya, cd XMPP MySQL bin MySQL min root. Nah, setelah itu kita start dulu karena takutnya masih ada yang udah bikin sebelumnya buat coba. Terus kita change master tuh sama akun yang udah dibuat sama, atau akun user yang udah dibuat sama ST. Change master tuh ada master host. Di sini pakai IP-nya Hesti. Satu 68 23
165. Terus ada master user. Tadi yang udah dibikin sama HT itu usernya ini. Terus master password yang udah dibikin sama HT itu. Habis itu langsung ke master log file. Tadi itu mysql bin titik 05 kali 1 2 3 4 5 9. Begitu master log post sama dengan 649. Nah, udah berhasil. Habis itu kita start slash. Nah, di sini kita flash dulu. Habis itu kita show status. Nah, sini udah berhasil ya. Untuk satu arahnya udah berhasil dan udah nggak ada error. Nah, selanjutnya itu kita buatkan yang hasty. Kita grand replication. Slash on bintang titik bintang itu nama akun buat hasty atau user buat hasty. Identifier passwordnya 220. Berhasil. Setelah itu kita flash privilege. Flash table with read lock. Nah, nggak pakai S berarti. Bisa. Terus show status. Ini buat yang hasty nanti. Kita unlock table. Kita flash log. Oke, kita lanjut ke laptop yang hasty.
Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita akan change master to master host. Master host ke IP Ririn 682338. Terus master user itu Hesti. Terus master passwordnya 220. Master log filenya MySQL Miandin 23410. Terus master log postnya itu 692 titik koma. Oke, setelah itu kita start slave. Nah, terus kita show slave statusnya. Show slave status. Oke. Setelah itu kita ini berarti sudah berhasil ya. Nah, untuk slave input output tadinya yes, slave SQL-nya yes. Nah, sekarang kita menampilkan database, show databases. Nah, terus misalnya di sini kita mau buat database shopping online. Line shopping. Nah, oke. Create salah kurang database. Oke. Terus kita tampilkan lagi apakah sudah masuk show database. Nah, ini masuk ya database line shopping. Selanjutnya karena tadi Hesti udah bikin database, kita coba lihat di sini udah tampil apa belum database. Udah masuk ya database line shoppingnya. Udah. Selanjutnya itu untuk pembuatan table di Heidi SQL dan juga itu bagian Hesti, nanti dilanjutkan lagi oleh saya bagian query materi. Oke, karena tadi sudah kita buat database-nya, sekarang kita buka Heidi ini. Nah, kita refresh apakah database yang telah kita buat sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Sekarang kita mau buat tabelnya untuk database line shopping ini. Nah, kita create new, klik kanan, klik new, terus table. Di sini kita buat table customer. Terus di table customer ini nantinya
ada ID, dengan tipe datanya itu integer, terus defaultnya ini auto increment. Ini klik OK. Terus untuk ID ini itu sebagai primary key-nya. Terus setelah itu ada nama, tipe datanya varchar, terus ada email juga varchar, terus password, terus alamat, salah. Nah, di sini alamat, terus di sini ada nomor telepon. Nah, oke, kalau misalnya sudah seperti ini jadikan 0 aja. Oke, terus kita save. Nah, kalau misalnya sebentar. Ini dibuat 0 aja. Ya. Terus kita save. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita buat table yang kedua. Ini table untuk barang. Kita kasih nama item. Terus di dalam table items aja, items. Di sini ada ID itemnya. Terus tipe datanya integer, terus kita buat defaultnya ini auto increment. Oke. Terus kalau udah ini jadikan primary key. Nah, kalau udah lanjut buat nama item. Terus tipe datanya integer, varchar. Terus ini dibuat 0 aja. Adalah. Terus ini untuk harga. Harga ini kita pakainya integer. Integer mana? Nah, ini. Terus setelah itu ada deskripsinya. Deskripsi ini kita kasih tipe datanya teks. Teks, mana teks? Nah, ini. Ini terus klik save. Nah, udah, kita lanjut buat table berikutnya. Ini table untuk review. Jadi nanti ada table untuk mereview barang. Di sini ada ID review, terus komentar, sama tanggal review. Nah, untuk ID review jadikan primary key. Terus ini kan ini itu kita jadikan teks untuk komentar. Teks. Ini kita jadikan date. Nah, date. Ini jadikan auto increment aja. Oke, terus save. Nah, kalau udah, kita buat table yang terakhir. Ini ada table untuk seller, si penjualnya. Harusnya tadi itu dulu ya. Seller. ID apa ya? ID shop deh. Terus nama shopnya. Ini alamat. Terus emailnya. Nah,
Ini jadikan primary, defaultnya auto increment. Ini jadiin varchar. Ini juga yang alamat. Ini juga varchar, terus save. Nah, udah terakhir nih. Terakhir kita buat table untuk log. Untuk log item gitu. Jadi dia itu nantinya akan menyimpan perubahan atau aktivitas di data item. Nah, ini kita buat item. Salah. Item. Nah, dalam item log ini kita buat ID log. Terus actionnya. Aksinya apakah insert, apakah delete kah. Terus ID item di sini. Terus ini nama itemnya. Dan di sini kita mau menyimpan perubahan yang ada di dalam table item. Terus harga. Terus tadi ada deskripsi ya. Deskripsi sama timestampnya. Jadi biar dia si table item log ini menyimpan waktu saat terjadinya perubahan pada table item log. Terus untuk primary key-nya itu yang ID log. Nah, ini untuk action-nya dia varchar. Ini benar ini kita buat auto increment. Ini juga auto increment. Nah, terus terus di sini nama item ya ini jadiin varchar. Terus harga integer, deskripsi itu teks aja. Terus timestamp ini kita tipe datanya ambil yang timestamp juga. Terus untuk defaultnya ambil yang current. Nah, current timestamp. Jadi dia akan menampilkan waktu saat itu juga. Terus kita save. Nah, kalau udah, kita kan tadi ada table customer, item, log, review, sama seller. Sekarang kita mau isi data yang bagian kolom customer. Nah, di sini saya sudah membuat data-data untuk dimasukkan ke dalam table customer. Di sini ada 5 data. Yaitu menggunakan query insert into table, nama tablenya, terus kita ingin mengisi kolom nama, email, password, alamat, sama nomor telepon. Nah, kita run. Oke, udah. Kita cek apakah sudah ada di dalam table customer. Nah, ini sudah masuk. Terus untuk table item, sini saya juga sudah buat. Kita tinggal run. Error. Oke, error. Nah, ini ternyata kurang S-nya di sini, items. Karena kan tabelnya namanya items. Nah, oke. Oke, masuk. Kita cek apakah sudah ada. Nah, ada. Terus setelah itu seller di sini. Nah, ini udah ada ya, sellers. Nah, kita cek. Nah, ini ada ya, masuk. Terus kita isi juga untuk table yang reviews.
Nah, kita cek lagi di table reviews. Nah, oke. Sudah masuk semuanya. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya karena tadi untuk database, tabel, dan isi datanya sudah diisi sama rekan saya Hesti. Selanjutnya itu ada materi-materi operasi untuk database-nya. Di sini kita masuk ke ID-nya. Sini udah ada tabel-tabel yang udah dibuat sama Hesti. Ada customer, ini isinya, terus itemnya juga udah ada. Ini untuk item lognya masih kosong karena nanti akan dibuat trigger. Terus ada review dan juga ada seller. Nah, yang pertama itu kita mau buat di sini tuh ada untuk prosedur, storage prosedur yang pertama. Nah, storage prosedur di sini itu yang pakai yang in. Di sini pakai delimiter terlebih dahulu. Udah gitu kita create prosedurnya, namanya itu update item. Nah, dimana di sini itu in PID item dengan integer, nama item itu varchar, harga itu desimal, dan juga deskripsi itu teks. Kita mulai begin, terus kita update item, set ini kurang items, terus set nama itemnya sama dengan PID item, terus harga sama dengan sini prosedur harga P harga, deskripsi P deskripsi, terus where ID item sama dengan PID item, and terus delimiter. Tapi kita lihat dulu di sini benar apa enggak di tabel item itu namanya. Iya, ada ID item, nama item, harga, dan juga deskripsi. Kita query tadi. Sini benar nama item, harga, ID item, kita simpan. Sini. Kita oke aja, terus kita refresh. Udah ada di sini storage prosedurnya. Nah, sekarang itu kita mau manggil storage prosedur tadi. Di sini itu jadi cara kerjanya kita bisa masukin data yang baru dari item dengan cara call. Kita lihat dulu tadi namanya itu update item. Update item. Nah, di sini tuh tadi kan ada ID-nya. Misalkan di sini kita mau masukin kita lihat dulu di item itu ada apa aja yang bisa kita ubah. Di sini misalkan ada laptop ultrabook yang tadinya 15 juta, kita mau ubah harganya jadi 18 juta. Misalkan ini ID-nya itu dia 2. Terus namanya itu tadi laptop ultrabook. Terus di sini harganya itu yang mau kita ubah jadi 18 juta.
4, 5, 6. Nah, di sini juga untuk komen atau reviewnya ada laptop ringan dan tipis dengan performa yang tinggi. Kita titik terus kita kurung. Nah, coba kita lihat bagian data. Kita refresh dulu. Bagian ini udah berubah ya, berarti udah berhasil. Selanjutnya itu kita mau bikin storage prosedur yang out. Tadi tuh kenapa ultrabooknya ikut berubah, karena di sini jadi masuknya ke auto increment yang angka 2 yang tadi. Tapi berarti si update itemnya udah bekerja. Di sini create prosedur buat hitung item. Dia pakainya yang prosedur out, terus total items dengan integer. Di sini kita bikin, terus select count. Di sini nama item di tabel item tadi kita buat as total item from tabel items. Terus kita end aja. Nah, ini ada yang kelupaan delimiternya. Create prosedur count items out total items integer, begin, terus select count, nama itemnya sudah, kita simpan aja, terus oke. Di sini kita refresh, udah masuk ya yang count items. Di sini kita mau manggil storage prosedur yang udah kita buat. Di sini misal kita buat call count items, itu nama
storage prosedurnya, terus kita panggil pakai add total items. Kita coba panggil. Nah, di sini itu total items yang ada di tabel item berarti ada 10. Selanjutnya kita itu bakal buat trigger. Di sini pertama create trigger, namanya itu after item insert, terus after insert on tabel items for each row begin insert into tadi item log, tabel item log yang udah dibuat, action terus ID item, nama item, terus harga, deskripsi, kita coba dulu karena ini yang item, yang actionnya. Kalau misalkan nggak bisa berarti kita hapus aja yang bagian actionnya. valuesnya itu insert, kita pakai aja box, insert new ID item, koma, terus new nama item, terus new harga, terus new deskripsi. Terus kita end aja. Kita coba dulu kalau misalkan kita refresh apakah masuk. Insert new ID item, nama item, harga, deskripsi. Coba yang actionnya. Kalau misalkan tetap gak bisa, kita
bisa memasukkan lewat ininya langsung bagian sini. Karena di sini masih belum bisa, jadi create new trigger. Di sini kita namain item kayak tadi aja, after insert. Di sini di tabel items, terus kita ininya after insert betul, terus kita di sini statementnya itu langsung aja yang tadi kita insert into item log, tabel item log. Di sini kita tambahin action, terus id item, nama item, harga, deskripsi, new deskripsi. Coba kita save, apa bisa karena ini cara kerjanya itu ketika kita masukin data yang baru, kita coba masukin data baru di items. Kita pas aja di sini, di sini. Misalkan ini namanya itu handphone, harganya terus dan kamera catnya. Terus kita ke item logs, ini berarti berhasil. Kita masukin actionnya itu insert, id itemnya itu di situ 11, nama itemnya itu handphone, harganya segini. Udah bisa. Untuk selanjutnya itu kita buat materi yang lain. Kita pakai select bintang from, kita pakai tabel customer aja, customers, terus kita order by nama descending. Coba, nah kita itu dari tabel customer kita manggil bagian dengan order by nama secara descending. Jadi si tabel customers ini kita keluarkan dengan urutannya itu
secara descending berdasarkan nama. Untuk materi selanjutnya kita itu ada cross join. Select bintang from tabel customer, kita cross join aja sama tabel items. Nah, di sini itu bakal nampilin semua yang ada dari tabel customer sama tabel item. Di sini ada ID customer, nama, email, password, alamat, nomor telepon, ID item, nama item, harganya, sama deskripsinya. Nah, untuk berarti udah 5 materi, dimana di sini tuh kita buat ada update storage procedure update item pakai parameter in, ada count item pakai parameter out, terus ada kita bikin trigger, terus ada join pakai cross join, sama ada order by secara descending. Sekian dari saya dan juga sekian dari kelompok kami untuk materi dan tugas akhir dari mata kuliah Attribute Database. Materinya itu replication database master to master, dan juga kelompok kami sudah sukses melakukan replikasi master to master menggunakan 2 real device. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian ataupun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.